31 Oktober bulan depan itu dilantik untuk periode 2024-2029. Nah, saya harus mundur dari DPR karena untuk saya Kota Jayapura masih menyimpan begitu banyak masalah. Masalah yang tadi antara lain yang sudah Bu sampaikan, apa dengan Ade Windesi tadi sampaikan, ada perempuan. Nah, saya kira masalah-masalah kita ya, dan tadi saya dari pasar Sentral Hamadi, kemudian jalan di belakang-belakang, keluar dekat masjid, dari masjid kemudian naik jembatan yang di udara juga jadi ya Pak, yang Swanter ya. Nah, saya masuk di kota ini dan jika Bapak Ibu memilih saya, maka saya akan lakukan di kota Jayapura. Satu adalah memastikan untuk kota Jayapura ini kota yang aman, nyaman untuk kita semua. Seluruh warga Indonesia yang ada di kota Jayapura ini, siapapun dia, apapun sukunya, apapun agamanya, saya memastikan untuk kamu ada di kota ini dalam yang aman. Nah, yang hari ini tidak aman kan biasa kalau ada demo-demo, orang baru kasih keluar selebaran, kita baru baca-baca di WA saja, anak-anak sekolah libur, mahasiswa tidak pergi kuliah. Begitu kan warga Kampung Nelayan? Ya, jadi kita harus memastikan aman, termasuk yang tadi Bapak siapa yang terakhir tadi? Bapak Mai, ya, itu dia sampaikan untuk orang-orang mabuk yang bikin kacau sampai malam minggu dong gabung dengan pasukan Romawi dan mabuk di sini pagi, dong tidak pergi gereja. Pak Matias Mai, ya. Nah, kita akan berusaha amankan keseluruhan sehingga kita kendalikan seluruh keadaan kota Jayapura ini kota yang aman untuk kita. Mau minum mabuk silakan, kok hak. Tetapi ada orang lain yang juga punya hak untuk tidak boleh diganggu. Seperti itu. Jadi kalau kamu minum-minum lebih bagus, ini pulau ada di belakang ini toh. Kamu dayung ke sana saja, baru kamu duduk minum di situ sampai tidur di situ lah, mau berenang tenggelam di laut sudah kasih tinggal dia di situ. Ya, jadi mungkin nanti kita pakai pulau ini untuk jadi pulau minum. Siapa yang mau minum, semua orang turun di laut situ. Supaya tidak bikin kacau di darat. Yang berikut adalah bagaimana kita untuk memastikan pembangunan infrastruktur dasar kita di kota Jayapura. Seperti kita punya lampu-lampu jalan. Ya. Di sini lampunya menyala tiap malam ya. Nyala semua. Ya, kalau nyala semua bagus. Tapi ada di daerah-daerah yang lain di dalam kota ini yang tidak punya lampu jalan, sehingga masyarakat takut untuk keluar rumah di malam hari. Tapi kemudian kita punya jalan-jalan lingkungan, drainase untuk pembuangan air, kemudian kita punya perbaikan untuk rumah-rumah masyarakat. Tadi ada usul-usul masyarakat di sini untuk rumah-rumah seperti Mama yang tadi di situ, dengan ada beberapa rumah yang di kota ini banyak yang harus kita menata rumahnya dengan baik, karena saya lihat banyak rumah ya termasuk kita yang harus dibenahi, sehingga ini yang nanti jadi konsentrasi. Penanganan banjir dalam kota Jayapura sampai hari ini banjirnya belum selesai ya. Kalau kita daerah Hamadi di lapangan ya, lapangan yang kalau hujan biasanya banjir di situ, tempat tergenang. Kemudian kita di kemudian yang ada di Organda, yang di Gang Bombara di Perumnas 3. Nah, kalau itu titik-titik banjir kita di dalam kota yang setiap tahun menjadi langganan untuk harus selalu dapat kiriman-kiriman banjir. Nah, selain itu, jadi itu yang tadi ya, terkait dengan yang tadi usulan air rumah, mungkin itu jadi konsentrasi saya. Yang berikut adalah bagaimana untuk kita lihat anak-anak muda kita ya, yang tadi ikut tes, kenapa sampai tidak bisa lolos. Nah, ini mungkin juga karena kuota atau juga karena koneksinya kurang oke ya, sehingga ya, tapi memang untuk di sekolah-sekolah kedinasan itu ada
aturan-aturan main sendiri yang nanti bisa ya cuma orang-orang tertentu yang bisa terjemahkan itu ya ada ya. Nah jadi nanti kita lebih rapikan karena sekolah kedinasan ini kan ada banyak, ada TNI, ada Polri, ada pemerintahan dalam negeri IPDN, kemudian ada juga dari hukum HAM, ada kejaksaan, ada hubungan dan lain-lain, ada banyak ya. Ini akan jadi konsentrasi untuk anak-anak muda kita. Setelah SMA dia mau kemana? Nah, ini pun harus mereka akan menjadi soal terlibat miras, ganja dan lain-lain itu. Esok untuk saya, untuk anak-anak yang pengangguran ini kita akan ciptakan lapangan pekerjaan ya untuk anak-anak kita. Di sektor perikanan karena kita dorong untuk bisa serap tenaga kerja anak-anak kita di Kota Jayapura ini untuk bisa masuk ke situ. Jadi untuk anak-anak muda yang ada di Kota Jayapura, mungkin saya mau kasih tahu begini, bukan hanya jadi pegawai negeri ya yang bisa dapat uang, atau mau jadi polisi baru bisa dapat uang, atau jadi tentara baru bisa dapat uang. Tidak, kamu swasta juga bisa dapat uang. Jadi nelayan juga bisa kaya. Ya. Nah, sehingga tidak usah kita punya orientasi itu selalu, saya harus jadi pegawai negeri. Pegawai negeri, saya harus jadi polisi, harus jadi tentara supaya bisa dapat uang di situ. Tidak, di situ bukan tujuan kita satu-satunya di negara ini yang masuk di situ baru bisa dapat uang. Tidak, tapi kita bisa ciptakan yang lainnya. Yang seperti tadi, sektor perikanan kita dorong untuk kita perkuat laut kita. Dan ini anak-anak muda terutama yang dari atau yang tahu berenang lah, yang nanti akan masuk ke sektor itu. Karena tidak mungkin kita kasih naik yang tidak tahu berenang, toh. Kalau kan gerak berombak sedikit, perahu goyang, lompat. Ya kalau tahu berenang selamat, kalau tidak tahu berenang tinggal keras bunga tiba di rumah. Selain perikanan untuk serap tenaga kerja atau adik-adik yang pengangguran, ada juga sektor yang kita akan dorong itu peternakan. Ya, peternakan untuk anak-anak kita. Peternakan yang murah dan meriah itu seperti atau mudah dan gampang dikerjakan itu seperti peternakan ayam. Yang kita yang simple yang mudah saja, yang mudah-mudah untuk dikerjakan. Karena untuk beternak ayam tidak perlu untuk kita harus sekolah sampai harus punya gelar S3 atau doktor baru jadi peternak ayam, atau S2 atau S1 atau D4 321, atau harus tamat SMA baru bisa, atau harus tamat SMP baru bisa, harus tamat SD baru bisa. Satu minggu saya kasih makan apa dan kasih vaksin apa, 2 minggu apa, 3 minggu apa, makannya seperti apa, makannya pakai yang kode 511 kah, 512 kah, apa untuk ayam. Ini pekerjaan-pekerjaan yang mudah dikerjakan oleh anak-anak kita yang pengangguran-pengangguran tadi itu. Nah, kenapa saya konsentrasi sektor peternakan? Karena ini pekerjaan yang mudah dikerjakan. Kemudian hari ini apa namanya? Dan dari Surabaya. Kita masih bergantung ayam dari luar ya, daging maupun telur. Betul kan tidak? Hari. Ada yang tahu? Kita mau dorong untuk industri sehingga industri peternakan ini dia bisa serap kerja yang mudah pekerjaannya supaya di sini kita bisa ya kalau kita buka industrinya besar kita bisa swasembada berarti atau produknya lebih setiap hari. Minggu bulan berarti kita bisa artinya sudah overproduksi kita bisa jual juga dari overproduksi ini kita jual ke Sentani, kita bisa jual ke Sarmi, kita bisa jual ke Mambramo-Raya, kita bisa jual ke Waropen, Citan. Banyak yang otak miring cuma mau lari ke miras dan narkoba kita giring mereka untuk ke arah ini. Mudah dikerjakan itu. Nah mungkin itu untuk kerja juga untuk melatih anak-anak kita yang kemudian kita bisa kasih bantuan usaha untuk mereka di segala bidang ya. Misalnya yang cuci-cuci motor, kasih latihan kemudian mereka dikasih modal dan dikasih alat cuci motor dan dikasih modal untuk mereka bisa berusaha. Nah dari situ dia sudah bisa berusaha untuk cuci motor, dapatkan uang yang halal untuk hidup.
Nah, selain itu, ini adalah mendukung untuk mama-mama kita yang lagi berusaha itu, untuk kita dorong bantuan modal untuk mereka punya usaha-usaha yang ada di Kota Jayapura. Nah, kemudian ya, mama-mama tidak ada kan di sini, yang ada mahasiswa saja. Nah, Ada yang jual kan Cina. kecil mikro menengah ya, dari usaha-usaha yang kecil-kecil